Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukur lama ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita semua bisa dipertemukan dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat dan salam semoga selamanya tetap dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita mulai ke acara inti gitu ya, untuk seminar yang diseminarkan gitu ya. Untuk yang bagaimana kita tahu sebelumnya, yaitu mengenai diseminasi modul tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Supaya tidak menghambat waktu, langsung saja kita mulai untuk untuk pembicaranya yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Anggiawan Nugraha SPD. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Ijal selaku moderator dalam diseminasi budaya positif ini. Perkenalkan, kami perwakilan dari guru penggerak, calon guru penggerak di angkatan ke-6 Kota Tasikmalaya. Saya Anggiawan Nugraha. Di sini saya kemarin selama beberapa bulan sudah mengikuti kegiatan guru penggerak dan mendapatkan materi yang luar biasa yang mudah-mudahan bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Namun sebelum itu kita akan memulai diseminasi ini dengan ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita akan melakukan ice breaking sambung cerita ya. Sambung cerita itu bagaimana? Jadi nanti Bapak Ibu saya tunjuk untuk membuat satu kalimat atau beberapa kalimat. Nanti di ujung kalimat itu yang akan diteruskan oleh Bapak Ibu yang lain. Tuh misalkan contoh, saya berlibur ke Pangandaran. Nanti yang diambil adalah Pangandarannya. Misalkan Pangandaran merupakan pantai yang indah di Jawa Barat misalkan. Jawa Barat nanti disambung lagi gitu ya Bapak Ibu. Ini supaya menyegarkan saja suasana ya. Nanti pasti banyak perbedaan satu sama lain. Baik, untuk yang pertama berdiri. Ya. Nanti yang berbicara bisa berdiri mungkin ya. Saya menunjuk siapa ya? Pak Gio. Ya, silakan Pak Gio untuk membuat satu kalimat atau beberapa kalimat mengenai apa yang ada dalam pikiran Pak Gio. Bebas? Ya. Siswa SMA Negeri 5 sangat tertib. Siswa SMA Negeri 5 sangat tertib. Udah, saja. Baik, silakan tunjuk siapa? Bu Anissa. Bu Anissa. Oh, tertibnya itu dengan mematuhi peraturan sekolah. Oke, tunjuk siapa Bu? Bu Ana. Bu Ana, oke. Sekolah memiliki tata tertib yang harus
dipatuhi oleh peserta didik. Oke, tunjuk Bu. Bu Novi. Oke, Bu Novi. Bu Novi. Yang di sebelah sini. Ya, peserta didik. Peserta didik yang menaati aturan sekolah akan mendapatkan reward. Baik, reward. Tunjuk Bu siapa Bu? Bu Erma. Bu Erma. Reward. Terus. Stop. Salah satu reward yang akan diberikan karena berupa makanan sesuai dengan tema PKWU saya. Saya PKWU. Siapa Bu yang mau ditunjuk Bu? Ibu atau napi Bapak? Bapak pesan. Saya mengajar di SMA Negeri Tasikmalaya. Saya mengajar di SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya berarti ya Pak? Yang mau ditunjuk siapa Pak? Pak Ugi, lah. Ugi. Tasikmalaya adalah kota dengan sejuta cerita. Ibu Rasa. Cerita seru. Cerita apa ya? Cerita hari ini sangatlah indah. Siapa? Ibu Nina. Ibu Nina di mana? Indah. Indah sekali pemandangan kita pagi ini. Pak Ari. Pak Ari sana. Itu pagi ini saya kerja. Ini. Pagi ini penuh dengan ceria. ya. Baik, terima kasih buat semuanya ya. Ya tadi ada yang menyebutkan mulai dari ketertiban, kemudian pemandangan, kemudian hadiah, makanan, PKWU, pelajaran, dan lain-lain. Hari ini Bapak Ibu kita akan membahas mengenai apa yang seharusnya kita sebagai seorang guru terapkan di dalam lingkungan sekolah supaya murid-murid kita bisa mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan kesenangan. Itu sebelum kita mulai materi, mungkin ini ada beberapa simulasi, ada satu simulasi, bisa di next. Terus, nah ini ada kegiatan cobalah buka, ya. Nah sebelumnya Bapak Ibu dipersilakan untuk mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu, ya. Dikepalkan dulu. Kemudian bayangkan Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Bapak Ibu, dan hal tersebut perlu dijaga sekuat tenaga demi kehidupan Bapak Ibu. Setelah itu cobalah rekan Bapak Ibu mencoba dengan segala cara membuka kepala tangannya. Bisa dimulai dari yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Apakah bisa dibuka atau tidak? Ya, bisa dipraktekkan. Mungkin rekan Bapak Ibu yang di sebelah kirinya coba sekuat tenaga buka kepala tangan Bapak Ibu. Apakah bisa atau tidak? Ada yang bisa dibuka?
Ada yang bisa dibuka? Tidak bisa. Ya. Ada yang tahu nggak? Kira-kira siapa yang mau memberikan alasan kenapa nggak mau dibuka? Bu Ai mungkin punya alasannya. Mungkin mempertahankan sesuatu yang sangat berharga, Sesuatu yang sangat yang dimiliki oleh kita. ya. Ya, terima kasih Bu Ai. Ada lagi yang lain yang mau memberikan alasan kenapa tangan Bapak Ibu nggak mau dibuka? Tidak ada? Ya, baik Bapak Ibu. Di dalam kepalan tangan ini terdapat rahasia Bapak Ibu. Terdapat sesuatu yang sangat berharga. Nilai-nilai penting, kebahagiaan Bapak Ibu, kenyamanan Bapak Ibu. Kita bayangkan kepalan tangan ini adalah murid Bapak Ibu. Kepalan tangan ini adalah murid Bapak Ibu. Murid Bapak Ibu memiliki kemauannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing. Kemudian kita buka dengan paksaan. Apa yang akan terjadi? Apakah murid-murid kita akan merasa senang? Apakah murid-murid kita akan membuka kepalan tangan itu? Mungkin ada yang iya, mungkin ada yang tidak. Lihat mungkin posisi kita sebagai guru manut, nurut, karena melihat kita orang yang lebih tua, meskipun mereka dipaksa. Nah Bapak Ibu, mari sekarang kita akan bergerak. Kita akan mencoba bergerak untuk mengubah paradigma yang selama ini mungkin ada miskonsepsi. Ya, silakan Pak Ugi di next. Miskonsepsi ini berawal dari teorinya Dr. William Glasser. Miskonsepsi mengenai makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita sering berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kita bisa memberikan murid beberapa peraturan yang memang sangat membebankan mereka. Namun semua itu ternyata adalah ilusi, Bapak Ibu. Kita tidak bisa melakukannya. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dengan cara kita memberikan ceramah panjang lebar, motivasi-motivasi, penguatan-penguatan positif, dan itu merupakan ilusi juga. Kita tidak bisa menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri murid kita dengan pemberian penguatan positif saja. Kemudian selanjutnya adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang kita tahu bahwa kadang kita itu greget sama murid kita yang melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan. Kemudian kita cecar dengan beberapa pertanyaan dan kita sampai pada kesimpulan membuat mereka bersalah. Dan ini semua adalah ilusi. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga merupakan ilusi semata. Ilusi itu adalah bukan kenyataannya, bukan yang seharusnya. Baik Bapak Ibu, inilah miskonsepsi yang terjadi selama ini. Kita tahu bahwa murid kita itu sebetulnya unik, luar biasa, dan mereka itu memiliki hak untuk menjadi murid yang merdeka. Selanjutnya Pak Ugi. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Kadang saya di kelas seperti ini Bapak Ibu. Dulu ya, saya ngajar ke murid supaya muridnya termotivasi, maka saya akan memberikan hadiah. Dulu saya pernah, yang bisa jawab
kalian diberikan hadiah berupa puding. Wah, ternyata antusiasmenya sangat tinggi sekali. Hanya nih, besoknya ketika saya nggak ngasih hadiah, melempem Bapak Ibu. Mereka nggak seantusias hari ini. Besoknya itu berbeda. Apa sih yang terjadi? Nah inilah. Dulu ada paradigma stimulus respons yang mungkin Bapak Ibu sudah mengenal waktu zaman kuliah atau waktu zaman pendidikan profesi dulu. Kita beralih kepada pendekatan teori kontrol dari ROV. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita di sini akan memulai mengubah mindset kita, pandangan kita, paradigma kita. Dulu juga saya pernah Bapak Ibu, waktu zaman SMP, saya itu dulu dites mata pelajaran seni musik ya. Saya dites buat nyuling, main suling ya. Kemudian salah Bapak Ibu. Ketika salah, saya dikasih kapur sama guru saya, ditaburi kapur. Nah itu, saya dikasih hukuman. Ternyata apa yang timbul dari dalam diri saya? Benci Bapak Ibu. Saya benci sama gurunya. Seperti itu. Kita coba, kita mengubah pandangan kita. Bagaimana sebetulnya hukuman dan penghargaan ini sebetulnya adalah motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik yang ada dari dalam diri kita sendiri. Next Pak Ugi. Nah, inilah perubahan-perubahannya. Bisa dilihat bagaimana stimulus respons dan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama, kalau teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Nah, di dalam stimulus respons kita bisa mengontrol orang lain. Tetapi di dalam teori kontrol kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu mungkin bedanya secara umum ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Next. Nah ini ada gambar orang kemudian lagi megang anak kecil yang berwarna merah. Itu tandanya adalah orang tersebut berupaya untuk mengontrol. Orang yang berwarna putih berusaha untuk mengontrol orang yang berwarna merah. Next Pak Ugi. Kita masuk pada disiplin. Kita menginginkan bahwa siswa kita itu menjadi orang yang disiplin. Sepakat nggak Bapak Ibu? Apakah kita menginginkan siswa kita menjadi orang yang disiplin? Ya, disiplin ini menurut budaya kita menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita mengharapkan orang lain untuk patuh. Contohnya misalkan bagaimana supaya rambut siswa itu tidak gondrong, maka kita memberikan aturan supaya mereka bisa menaatinya. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja
Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya apa? Sebelum orang lain mendisiplinkan kita, kita terlebih dahulu yang harus bisa mendisiplinkan diri sendiri. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa disiplinkan oleh diri kita sendiri, maka penguasalah yang akan mendisiplinkan diri kita. Tapi rasanya nggak enak kalau kita didisiplinkan orang lain. Makanya bagaimana caranya murid kita bisa menjadi disiplin karena dirinya sendiri, bukan oleh gurunya atau paksaan gurunya. Next. Nah ini saya berikan tanda kuning motivasi intrinsik Bapak Ibu. Untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Kita memberikan peraturan yang banyak, tapi murid gak pernah tahu bagaimana aturan tersebut ada. Kenapa aturan tersebut diterapkan? Contoh misalkan siswa harus datang tepat waktu, tapi siswa itu nggak tahu kenapa siswa itu harus datang tepat waktu. Makanya besoknya ketika mereka kesiangan, besoknya mereka akan kesiangan lagi karena mereka nggak tahu alasannya. Yang mereka tahu ketika mereka datang ke sekolah, kalau kesiangan mereka akan dipulangkan. Atau ketika datang ke sekolah, mereka akan diberikan sanksi. Contoh misalkan kalau dulu ada sanksi membersihkan WC, disuruh apa lagi? Disuruh membersihkan lapang, keliling lapangan dan segala macam. Itu dulu nggak tahu di mana. Pokoknya saya pernah sering mendengar itu, baik di dunia nyata atau dunia fiksi. Baik, lanjut. Nah, alasan-alasan yang tadi Bapak Ibu, kenapa rambut siswa nggak boleh gondrong, kenapa siswa nggak boleh datang terlambat, kenapa siswa harus datang tepat waktu, itu ada acuannya. Acuannya adalah terhadap nilai-nilai kebajikan. Ini ada gambar anak kecil yang sedang memberikan uang kepada orang tua. Dan di sini apakah nilai kebaikan apa yang bisa kita lihat dari dua orang tersebut, antara anak kecil dan orang tua? Menurut Bapak Ibu, nilai kebaikan apa yang bisa kita lihat antara anak kecil tersebut dengan orang tua tersebut? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, nilai kebaikan apa? Nilai kebaikan apa yang bisa Bapak Ibu lihat dari gambar tersebut? Nilai kebaikan, ya, tolong menolong, ya, berbagi, ya, itu Bapak Ibu, kepedulian. Ya, jadi ini salah satu nilai kebaikan. Nilai kebaikan yang lain masih banyak Bapak Ibu. Kalau murid harus datang tepat waktu ke sekolah, nilai kebaikan apa Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu bisa
Disiplin. Apakah ada untungnya Bapak Ibu bagi siswa? Baik. Disiplin itu tadi ya, disiplin itu adalah apa? Menaati peraturan. Kenapa siswa harus menaati peraturan? Karena siswa harus disiplin. Kenapa siswa harus disiplin? Itu harus sampai ada alasan kenapa siswa harus disiplin. Kenapa siswa harus datang tepat waktu, Bapak Ibu? Ya, atau sebelum waktunya. Kenapa Bapak Ibu? Ya, agar dia bisa bertanggung jawab. Ya, itu salah satunya. Yang kedua apa Bapak Ibu? Ya Pak? Ya, kalau disiplin, tadi ada ketaatan terhadap waktu. Ya, ketaatan terhadap waktu. Disiplin itu ada yang mengatakan bahwa disiplin itu mengaitkan diri kita terhadap aturan yang ada. Ya. Kalau jam 7 ada, misalnya semuanya ada, maka program kita bisa tersampaikan. Ya. Begitu. Siap. Ya, terima kasih Pak Nanang Syihab. Tepuk tangan apresiasi. Baik. Ya, itu nilai kebaikannya adalah tanggung jawab. Kemudian ada alasan dari disiplinnya tadi dari Pak Nanang untuk ketaatan terhadap waktu kan. Kalau saya ubah, ya silakan Mancing. Kenapa harus disiplin? Supaya hidup terkendali dan terarah. Ya, supaya hidup terkendali dan terarah. Ya. Betul Bapak Bu, kita semua menginginkan hidup kita terkendali dan terarah. Namun mungkin cara pandang kita yang bisa berbeda-beda. Beragam cara kita memandang disiplin ini. Tetapi bagaimana cara mengarahkannya? Bagaimana cara mengendalikannya? Supaya tidak ada paksaan. Kalau kita lihat ke militer Bapak Ibu, kalau militer ya itu sudah pasti ada paksaan. Tetapi kalau kita melihat kepada murid-murid kita, nah itu apakah kita harus memaksakan kehendak mereka? Datang tepat waktu atau datang sebelum waktunya itu merupakan upaya murid untuk menghargai waktu, menghargai dirinya sendiri, dan menghargai orang lain. Ini yang sering kita lupakan. Saya tanya kepada murid saya, kenapa kamu datang terlambat? Kesiangan Pak, bangunnya siang Pak. Tetapi mereka ketika saya tanya kenapa harus datang tepat waktu, mereka nggak tahu jawabannya. Tapi bagi yang ngerti ada juga yang jawab menghargai waktu atau menghargai orang lain, gitu. Jadi ini nilai-nilai kebajikan ini harus jadi acuan, jadi pedoman kita untuk menyusun peraturan sekolah, peraturan kelas, kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas. Jadi nanti acuannya bukan dengan paksaan kita, tapi lebih kepada nilai-nilai kebaikan yang ada di secara universal. Apalagi kalau kita bisa mengaitkannya dengan agama, itu mungkin bisa lebih baik nilai-nilai kebajikannya. Next Pak Ugi. Nah ini yang kita kenalkan ke Bapak Ibu. Nilai-nilai kebaikan itu sebetulnya banyak. Ada apa aja ya? Ada bertanggung jawab tadi, menghargai orang lain, kemudian disiplin, kemudian tenggang rasa, saling menghormati. Pancasila kita Bapak Ibu, Pancasila ini kita punya
nilai kebajikan yang diringkas atau yang dikemas dalam bentuk profil pelajar Pancasila, di mana ini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Profil pelajar Pancasila ini mengandung nilai-nilai kebajikan yang tadi secara universal yang kita kejar dalam kurikulum kita, kurikulum merdeka nantinya adalah profil ini, Bapak Ibu. Kalau yang tadi menghargai orang lain ada di mana, Bapak Ibu? Menghargai orang lain ada di nomor 1, berakhlak mulia. Jadi kalau siswa datang tepat waktu maka akhlaknya mulia karena menghargai orang lain. Kalau rambut gondrong, Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu rambut harus rapih itu nilai kebaikannya apa? Bersih, rapi, kerapian, good looking, enak dipandang. Ada nggak Bapak Ibu dalam profil pelajar Pancasila? Mandiri. Ya. Mandiri masuk berakhlak mulia ya, karena sopan ya, sopan, rapi gitu. Kayaknya kebanyakan di akhlak mulia, tapi memang inilah landasan kita untuk nilai-nilai kebaikan. Lanjut Pak Wi. Baik, ini kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Tadi saya bercerita kepada Bapak Ibu mengenai penghargaan, kemudian hukuman. Ya. Kebanyakan kita, ya, kita itu melakukan aturan supaya kita terhindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau nggak ada hukuman, kita nggak mau menaati peraturan. Kalau nggak ada penghargaan, kita nggak mau menaati peraturan. Jadi kalau ada aturan, maka kita akan disiplin. Tapi gara-gara ada hukuman, kita mau mematuhinya. Itu kebanyakan seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada 3. Mana Bapak Ibu yang paling baik di antara 3 hal ini? Nomor 1, 2, atau 3? Motivasi. Ini motivasi ya Bapak Ibu. Kenapa orang mau mematuhi aturan? Menurut Bapak Ibu mana yang lebih baik? Alasannya di antara ketiga alasan tersebut. Nomor 3. Ada yang mau menyampaikan sesuatu dari Bapak Ibu? Alasannya kenapa nomor 3? Baiklah. Tidak merasa terpaksa dari dirinya sendiri. Oke, Pak Ijal katanya siap.
Ini guru agama. Mungkin lebih tepatnya yang nomor 3 ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu lebih tepat supaya betul tadi kata Ibu Haji Mira, supaya tidak ada unsur paksaan, mungkin lebih memacu ke motivasi dirinya sendiri, lebih ke kesadaran gitu ya, seperti itu. Mungkin itu yang lebih mendekati ya Pak daripada poin yang lain gitu. Terima kasih Pak Izal. Baik, jadi tadi saya tangkap poinnya, tidak ada paksaan, kemudian ada motivasi dari dalam diri sendiri ya. Karena mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next Bogi. Nah, Bapak Ibu, kita sampai pada kita membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya Bapak Ibu, kita flashback sebentar. Dulu di zaman ya mungkin Bapak Ibu pernah merasakan kalau ada murid yang tidak tepat waktu, mereka akan dihukum keliling lapangan selama sebanyak 10 keliling. Menurut Bapak Ibu itu nyambung atau tidak? Berkaitan atau tidak dengan, maksudnya gini, si siswa itu bukan dalam pembelajaran penjaskes atau PJOK. Jadi siswa tersebut lagi belajar bahasa Inggris misalnya, terus sama gurunya disuruh keliling lapangan sebanyak 10 keliling. Nah, menurut Bapak Ibu itu berkaitan dengan pembelajaran atau tidak? Atau berkaitan dengan pelanggarannya atau tidak? Ketika datang tidak tepat waktu disuruh keliling lapangan. Tidak. Ya atau tidak? Tidak. Oke. Itulah hukuman Bapak Ibu. Hukuman itu tidak berkaitan dengan pelanggarannya. Dan hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu tidak tiba-tiba, itu direncanakan. Nah, konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid, dan umumnya dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Aturannya ada pada sekolah kita, yaitu tata tertib. Ada tata tertib di sini. Tata tertib SMA 5 itu konsekuensi. Itu masuknya pada konsekuensi. Tapi Bapak Ibu, ada yang lebih baik lagi. Next Bogi. Nah, ini yang kami ingin kenalkan kepada Bapak Ibu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Apakah konsekuensi akan memperbaiki kesalahan? Bisa Bapak Ibu. Akan tetapi kita nggak tahu waktunya, jangka waktunya apakah pendek atau panjang. Kenapa? Karena dengan konsekuensi dimungkinkan dalam jangka waktu yang panjang siswa itu tidak akan menaati peraturan kembali ketika konsekuensi itu tidak ada. Tetapi kalau dengan restitusi, nilai-nilai kebaikan yang tadi akan menjadi pacuan atau alasan mereka kenapa mereka menaati peraturan.
dan mereka akan lebih menyadari untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka akan memiliki karakter yang lebih kuat. Baik, next Pak Ugi. Ketika kita berbicara masalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita juga harus bisa melihat pada apa yang diinginkan oleh manusia. Mereka membutuhkan mereka memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kemudian penguasaan. Kalau bertahan hidup itu lebih ke fisiologis, bertahan hidup seperti makanan, minuman, kesehatan. Kalau lapar berarti kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Kalau Pak Ijal ke hutan sendirian, kemudian tidak ada makanan, kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Tapi Pak Ijal akan berpikir di hutan ada burung atau apa, sehingga bisa bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah kasih sayang. Nah, ini kasih sayang itu adalah koneksi sosial, ya, untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Saya suka gini, di dalam kelas kadang ada siswa yang sering menyendiri, Bapak Ibu, memojokkan dirinya sendiri tanpa mau berbaur. Nah, itu ada kebutuhan dasar yang mereka tidak bisa maksudnya yang tidak terpenuhi, kasih sayang dari kelompok itu. Mungkin ada yang dibully, ada yang dipojokkan, ada yang dicuekkan. Atau mungkin saya juga pernah merasa bahwa perhatian yang saya berikan kepada siswa masih kurang maksimal, sehingga ada siswa yang mojok di sudut-sudut kelas. Akhirnya mereka tertidur karena tidak ada perhatian. Kemudian selanjutnya penguasaan. Penguasaan ini kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk menjadi sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Ketua kelas yang dibentuk oleh Bapak Ibu wali kelas. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar murid kita dalam bentuk penguasaan. Kenapa? Karena kita memberikan kesempatan pada murid kita untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi kompeten, terampil, dan diakui. Next, Bogi. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Kalau kebebasan itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di dalam kelas, kebutuhan akan pilihan itu memang harus kita penuhi. Maksudnya harus dipenuhi oleh seorang guru. Kenapa? Karena setiap murid memiliki pilihannya masing-masing. Setiap murid memiliki karakternya masing-masing. Kita harus bisa memberikan kemandirian pada mereka, pilihan pada mereka supaya mereka terkendali. Ini yang selanjutnya kesenangan. Nah, ini mereka butuh bermain, tertawa, senang. Nah, ini semua harus dipenuhi, Bapak Ibu. Ada satu kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, maka murid tersebut akan keluar dari jalur. Nah, contoh begini, Bapak Ibu. Murid tersebut kebutuhan hidupnya pengen senang, kebutuhan dasarnya pengen senang, pengen bermain. Tapi ketika di dalam kelas kita tidak memberikan, maksudnya apa ya? Kita tidak membuat mereka senang, kita tidak membuat mereka difasilitasi untuk bermain. Yang ini apa yang terjadi? Main kapal-kapalan, Bapak Ibu. Main kapal-kapalan satu sama lain. Ketika apa? Proses pembelajaran. Mereka pengen bermain, tapi ya maksudnya kebutuhan hidupnya nggak terpenuhi. Jadi mereka main kapal-kapalan. Atau misalkan ketika kebutuhan dasar penguasaannya nggak terpenuhi,
Kita buat kelompok tuh, 7 kelompok, 8 kelompok. Kemudian kita tidak memenuhi kebutuhan mereka dalam bentuk penguasaan untuk belajar mandiri. Kita nggak memberikan kesempatan pada mereka untuk misalkan menentukan siapa yang jadi ketua kelompoknya. Yang akhirnya apa? Ribut. Yang akhirnya apa? Bentak-bentakan, saling serang di dalam kelompoknya, saling menggantungkan dirinya sendiri. Lah, kamu gitu kan? Karena kebutuhan dasar penguasaannya nggak ada. Kemudian selanjutnya, nah ini yang ingin saya tunjukkan. Ketika kita mengontrol atau memberikan aturan atau memberikan kesepakatan kelas dengan siswa, yang pertama dalam mengontrol orang lain itu atau mengontrol murid kita itu seringkali yang pertama adalah kita memposisikan diri sebagai penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan menjadi lemah lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di dalam kelas nih, contoh, misalkan ada siswa lagi makan atau siswa lagi berantem, cekcok. Kemudian kita bilang apa? Maksudnya sudah hentikan. Apakah kalian tidak Apakah kalian tega melihat Bapak nanti dihukum sama kepala sekolah gara-gara kalian masih libur? Langsung hening semua. Yaudah, Bapak nggak akan masuk. Nah, itu salah satu contoh membuat rasa bersalah. Nanti mungkin ada video ya, istilahnya skenario-skenarionya bagaimana. Kemudian selanjutnya teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya udahlah. Misalkan ada siswa yang rambutnya gondrong tadi ya. Kita berupaya menjadi teman nih. Ya udahlah, itu kamu dicukur aja nanti gitu. Jadi maksudnya kita memposisikan diri sebagai teman, dirangkul segala macam gitu. Kamu dicukur ya nanti ya gitu. Itu sebagai teman. Kemudian pemantau ini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ini misalkan saya lagi berbicara masalah kondisi sekarang. Di bawah saat masuk gerbang nih, saya lihat ada OSIS ya di sana. Ada OSIS memantau, mencatat siapa yang melakukan pelanggaran. Nah, itu posisi sebagai pemantau. Kemudian kita kasih konsekuensi, misalkan orang yang telat dipulangkan. Nah, itu sebagai pemantau. Ada yang telat dipulangkan, ada yang rambutnya gondrong, silakan cukur dulu. Itu termasuk pada pemantau. Kemudian selanjutnya, yang terakhir adalah manajer. Manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang mana yang lebih baik, yang bisa
dijalankan? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, atau manajer? Kita akan lihat dulu ya Bapak Ibu, coba videonya. Nah, kita lihat video dulu. Ini udah nyambung speakernya. Kemana? Jadi siap. Itu, ayo tuh. Kemana? Speaker. Atau ayah diri speaker? Bahan istimewa S1 Bitera diterima kulitmu sepenuhnya. Untuk kulit tampak seperti kristal, mulai sekarang dengan Bitera Power Kit. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi,
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi Baik, Bapak Ibu, gimana? Tadi sudah saya tunjukkan video mengenai 5 posisi kontrol dari guru ya. Menurut Bapak Ibu yang paling ideal yang bisa diterapkan tuh posisi kontrol yang mana? Manajer. Nah, baik. Apa ada yang bisa memberikan alasannya atau mau menyampaikan alasannya kenapa harus manajer? Bu siapa? Bu Ana. Alasannya karena yang 4 pertama itu posisinya itu motivasi eksternal dari luar, sedangkan yang terakhir itu menciptakan atau membangun motivasi internal dari siswanya sendiri. Ya. Baik, terima kasih Bu Ana. Jadi poinnya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik untuk yang posisi manajer, kemudian motivasi ekstrinsik untuk yang posisi dari hukuman sampai ke pemantau ya. Ya, memang betul sekali ya. Jadi pada akhirnya yang ingin kita capai itu adalah penumbuhan motivasi intrinsik, kesadaran siswanya. Maka kita harus bisa berupaya menjadi seorang manajer bagi murid kita sendiri. Kita tidak boleh menghukum, kita tidak boleh membuat rasa bersalah. Kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi pemantau, tapi kita lebih baik menjadi seorang manajer. Tapi maksudnya bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa menjadi teman, Bapak Ibu tidak bisa menjadi seorang pemantau, Bapak Ibu bisa menjadi seorang teman atau pemantau, namun lebih baik menjadi seorang manajer. Kita bisa mengetahui, menempatkan di mana kita berada. Next, Pogi. Baik, Bapak Ibu,
setelah memahami posisi kontrol guru, pasti kita akan terbayang bagaimana sih supaya kita bisa menjadi seorang manajer. Status quo atau yang kita punya sekarang adalah peraturan sekolah atau tata tertib sekolah. Namun kita juga perlu membuat sebuah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kita bisa memadupadankan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Contoh begini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, mengapa kita perlu menggunakan helm? Apakah kita hanya untuk menaati peraturan dari Pak Polisi? Jawabannya adalah untuk keselamatan. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Nah, itu jawabannya. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tadi, kenapa siswa harus datang tepat waktu? Jawabannya adalah menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain tersebut merupakan keyakinan sekolah atau bisa dijadikan keyakinan kelas. Contoh, next. Nah, ini bagaimana cara membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Saya kemarin coba Pak, Bapak Ibu di kelas saya coba menulis keyakinan kelas. Saya mengacu pada peraturan sekolah, kemudian saya buat kesepakatan kelas. Saya akomodir semua pendapat murid. Kita curah pendapat, Bapak. Curah pendapat, kira-kira aturan apa yang ingin kita terapkan di kelas ini. Kemudian saya tulis di papan tulis. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Kemudian kita cari keyakinan kelasnya. Contohnya misalkan ada aturan siswa atau murid di dalam kelas tidak diperbolehkan untuk makan. Apa keyakinan kelasnya? Kita tulis, oh Pak, menghargai orang lain. Saya tulis keyakinannya di sana. Kemudian setelah itu saya tulis di papan tulis. Saya suruh siswa buat bikin poster tentang keyakinan kelasnya. Kemudian dan disebarkan di grup WA. Jadi mereka selalu ingat sama keyakinan kelasnya. Next Pak Ugi. Nah, ini kita harus curah pendapat dulu ya. Curah pendapat, kemudian ya dimungkinkan ada adu argumentasi. Aturan apa yang ingin diterapkan? Misalnya siswa pengen, Pak, rambut saya pengen gondrong. Mungkin aja ada yang seperti itu. Pak, saya pengen kemarin juga saya coba. Saya pengen senang-senang Pak. Saya pengen pulang cepat Pak. Saya pengen pulang cepat. Pak, saya pengen masuk terlambat Pak. Ada saja yang kayak gitu. Cuma kita arahkan di sini. Kita kasih keyakinan-keyakinannya. Kita tanya nilai kebaikan apa yang kamu inginkan ketika kamu pulang cepat. Ada nggak? Ada yang bilang, Pak jangan Pak, nggak ada menghargai orang lain Pak kalau kayak gitu. Nah, kan gitu. Jadi siswa sendiri yang ngomong gitu di sana itu. Nah, itu mungkin salah satu caranya. Dan memang di sini kita hindari kalimat negatif ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti, misalkan contohnya
berjalanlah di kelas atau koridor dalam membuat sebuah peraturan. Kita menimbulkan positif, sesuatu yang positif bukan yang negatif. Next, next. Nah, ini yang saya lakukan Bapak Ibu kemarin. Saya membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ditulis di depan tulis. Saya sebetulnya melakukan 3 cara kemarin. Yang pertama saya yang nulis, yang kedua siswa yang nulis, yang ketiga saya pakai PowerPoint kemarin. Ditulis di PowerPoint. Tiga-tiganya juga bisa diterapkan. Selama pendapatnya berasal dari mereka, surah pendapat gitu. Jadi kita tulis, kemudian kita kaji, kita tinjau gitu. Jangan dibiarkan, maksudnya ketika siswa nulis atau siswa mencoba pendapat kita tulis terus pok itu dijadikan kesepakatan kelas, ya pasti nantinya bakal banyak masalah gitu. Kita harus kasih alasan-alasan yang rasional saja gitu. Tapi jangan memaksa juga gitu. Oke, next begitu. Nah, ini yang terakhir. Segitiga restitusi. Ya, ini segitiga restitusi ini penerapan budaya positif yang bisa dilakukan sebagai seorang manajer. Yang tadi ya, posisi kontrol seorang manajer. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Contoh misalnya gini, menstabilkan identitas gini. Ada siswa yang rambutnya gondrong, bukan rambutnya gondrong. Ada yang tidak tepat waktu. Saya bilang, kenapa kamu terlambat lagi? Naren tadi ya, yang bilang gitu. Kenapa terlambat? Misalkan saya bangun kesiangan atau tidak ada yang membangunkan saya. Terus kita melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, maksudnya gimana? Menstabilkan identitas. Naren berbuat salah itu tidak apa-apa. Contohnya begitu. Atau Naren, semua orang juga pernah melakukan hal yang sama. Kita stabilkan dulu Bapak Ibu identitasnya. Kita tenangkan dulu orang tersebut, merasa bahwa mereka itu bukan satu-satunya orang yang bersalah. Setelah itu baru kita validasi tindakan tersebut itu salah. Kenapa kamu melakukan pelanggaran? Apa yang jadi alasannya? Oh iya, saya lupa menyetel alarmnya. Ditanyakan keyakinannya. Nah, Naren tahu nggak keyakinan kelas kita apa? Kalau datang terlambat, tidak menghargai orang lain, Pak, gitu misalkan. Nah itu tahu, tidak menghargai orang lain. Berarti Naren harus bagaimana? Saya tidak akan datang terlambat lagi, Pak. Saya akan menyetel alarmnya. Solusinya bukan dari kita, solusinya dari murid kita, gitu. Nah itu ujungnya yang akan kita kejar, penerapan segitiga restitusi ini. Nah ini jadi segitiga ya, segitiga restitusi. Mulai dari yang mana? Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu dan keyakinan apa, kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini yang perlu kita terapkan. Lanjut saja Pak. Nah ini ke apa namanya? Yang saya aja YouTube terakhir. Nah ini. Ya. Ini Bapak Ibu, kemarin saya coba mendokumentasikan penerapan segitiga restitusi.
Pak, tadi Bapak lihat kamu ngantuk ya, tidur di dalam kelas saat proses pembelajaran. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya maaf Pak, tadi saya ngantuk banget. Semalam saya tidur larut malam karena harus membantu kakak saya mengasuh anaknya yang terbangun tengah malam dan menangis. Kamu tinggal sama kakak kamu ya? Ya Pak, semenjak kedua orang tua saya meninggal, saya tinggal bersama kakak saya. Bapak turut berduka cita ya, semoga kedua orang tua kamu ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kakak kamu punya anak bayi? Ya Pak, kakak saya baru melahirkan 1 bulan yang lalu, jadi anaknya masih kecil dan suka terbangun tengah malam dan menangis. Jadi saya harus membantu untuk mengasuh dan menenangkannya. Kamu tidak sendiri sih Pak. Kalau Bapak jadi kamu, Bapak juga akan merasakan dan melakukan hal yang sama. Terima kasih atas pengertiannya Pak. Menurut Bapak, kamu patut bangga terhadap dirimu sendiri karena kamu telah melakukan sesuatu yang berharga untuk keluargamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya Pak, menurut saya keluarga saya adalah hal yang terpenting bagi hidup saya. Namun saya juga akan mencoba untuk memperhatikan kondisi saya sendiri di saat di sekolah dan belajar. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kiranya kamu belum tunjukkan saat belajar tadi? Menghargai orang lain Pak. Betul sih Pak. Menurut kamu, apakah tidur saat belajar sudah menunjukkan nilai menghargai orang lain? Belum Pak. Baiklah, kalau begitu, apa yang akan dilakukan oleh Siva untuk memperbaiki kesalahan tadi? Saya meminta maaf kepada Bapak dan saya akan berusaha untuk tidak tidur di kelas lagi. Jika saya mengantuk, saya akan meminta izin terlebih dahulu untuk mencuci muka. Baiklah Siva, Bapak menerima permintaan maaf dari kamu dan sangat mengapresiasi usaha dari kamu, sehingga kamu menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Amin Pak. Selamat pagi Iqbal. Selamat pagi Pak. Mohon maaf Iqbal, Bapak lihat rambut kamu sudah panjang ya? Ya Pak, mohon maaf. Itu mungkin salah satu contoh penerapan segitiga restitusi ya. Itu yang saya lakukan di di SMA 5. Saya panggil seorang siswa, tapi bukan yang melakukan pelanggaran. Itu contoh saja gitu. Jadi kasusnya tadi itu adalah tidur di dalam kelas. Mungkin kalau kita sebagai wali kelas, kita bisa memanggil siswanya. Kemudian kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Namun apabila Bapak Ibu bukan wali kelas, Bapak Ibu juga punya hak untuk melakukannya, menerapkan segitiga restitusi. Supaya di kelas Bapak Ibu tidak ada yang tidur di dalam kelas gitu. Tapi dengan cara menanyakan solusinya kepada siswa itu sendiri. Begitu Bapak Ibu. Baik, itu mungkin paparan dari saya. Cukup sekian dan saya memberikan kesempatan pada Bapak Ibu untuk bertanya. Apakah memiliki pertanyaan? Nanti bisa ditanyakan. Mungkin saya kasih dulu ke moderator. Baik, untuk menambah jawaban dari kepenasaran Bapak Ibu, silakan dibuka pertanyaan. Kita batasi ya, pertanyaan 2, mungkin 2 cukup. Silakan siapa bisa acungkan tangan. Mangga. Bu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Panggi, saya hanya ingin melihat yang tadi kesepakatan kelas itu seperti apa. Oh ya. Itu aja. Ya siap Bu. Terima kasih. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Ada lagi satu lagi nggak? Satu lagi, mangga.
Ada kesempatan untuk satu penanya lagi. Bisa acungkan tangan. Kalau tidak ada, cukup saya. Wajib. Ketika kita sebagai pengajar kita sebagai kelas, tadi Bapak mengatakan bisa menerapkan segitiga restitusi. Ya, maka kemudian tidak menjadi masalah. Siswanya nanti jadi siswanya akan langsung waktu dulu saya diinterogasi sama guru pelajar. Ya. Siap. Silakan Pak Anggi untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini contohnya ya Bu, ini kesepakatan kelas yang saya buat bersama anak-anak di dalam pembelajaran bahasa Inggris, khusus belajar bahasa Inggris. Yang pertama, anak menginginkan adanya ice breaking gitu. Ya oke, saya laksanakan waktu itu. Jadi ada hak guru, ada hak murid gitu ya. Ada kewajiban guru, ada kewajiban murid. Nah ini murid meminta kepada saya untuk membuat ice breaking. Kemudian yang kedua, boleh makan asal minta izin dan berbagi dan lapar katanya gitu di dalam kelas itu. Asalnya begini Pak, mereka itu pengen makan di dalam kelas. Tapi kata saya, apakah ketika saat makan kalian pembelajaran akan efektif saat makan gitu. Terus ada yang bilang kayaknya enggak deh Pak katanya gitu. Yaudah Pak, saya ngasih masukan katanya. Kalau mau makan harus izin dulu, terus harus dibagi-bagikan Pak katanya gitu. Ada dari siswa itu sendiri katanya gitu. Kenapa? Karena kita harus menghargai orang lain katanya Pak gitu. Kayak gitu. Makanya dibuatnya begini. Ini belum direview lagi Bu ya. Ini belum direview lagi. Kemudian kalau mau keluar kelas, permisi menggunakan bahasa Inggris. Nah, permisi boleh 2 orang asalkan punya tujuan yang berbeda. Berikan penjelasan dalam bahasa Indonesia katanya. Itu murid menginginkan saya nggak hanya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Tidak diperkenankan tidur, tidak ribut, masuk kelas tepat waktu, ada toleransi. Siswa minta toleransi juga di sini. Kemudian tidak menggunakan HP kecuali kepentingan belajar. Kemudian tidak berkata kasar dan aneh. Ini belum direview. Sebetulnya memang kalau dalam membuat aturan kelas harus pakai kalimat positif gitu. Nanti kalau ini bisa diubah, berkata sopan. Tidak menggunakan HP, menggunakan HP pada saat untuk kepentingan belajar. Kita bisa ubah itu ya. Tidak ribut berarti tertib dalam proses pembelajaran. Tidak diperkenankan tidur berarti fokus atau konsentrasi mendengarkan saat ada yang berbicara gitu. Seperti itu. Kita bisa ganti. Ini belum direview. Nanti bisa direview gitu. Seperti itu. Itu mungkin Bu kesepakatan kelas, keyakinan kelasnya kita runutkan dari beberapa kesepakatan kelas ini menjadi beberapa keyakinan kelas. Saya runutkan jadi 3 ternyata Bu. Yang pertama adalah religius, yang pertama nilai kesenangan, yang kedua nilai kesopanan dan kepedulian, kemudian yang ketiga terampil, dan yang keempat menghargai orang lain. Gitu. Ini keyakinan kelas kita. Jadi apapun perbuatannya, kalau mengacu kepada ini nanti anak tuh bakal ngoreksi dirinya sendiri, kembali kepada keyakinan kelasnya. Itu mungkin ya. Kemudian Ibu ada yang ditanyakan lagi? Cuma kenapa sudah disepakati boleh makan di kelas gitu. Oh yang itu ya Bu. Nah, kalau itu memang ini kan kita juga punya peraturan sekolah ya kalau nggak salah. Kalau ada aturannya di sekolah, kita bisa upayakan mereka untuk memahami alasannya bahwa misalkan nggak boleh makan di dalam kelas. Tapi kalau kita misalkan merasakan ada kondisinya, ada yang lapar banget Bu, ada yang kadang nggak sarapan gitu ya misalkan, nah, kita misalkan bisa mengakalinya dengan makan di
kantin gitu, atau misalkan makannya nanti pas jam istirahat gitu. Kita bisa arahkan mereka untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Kita sesuaikan lagi dengan peraturan sekolah. Kalau misalkan kiranya bertentangan dengan aturan sekolah gitu. Yang penting ininya Bu, keyakinan kelasnya. Jadi ada menghargai orang lain. Kalau makan di dalam kelas, misalkan mereka yakin tidak menghargai orang lain, kita hapus. Begitu. Kemudian selanjutnya Bu Ajamila ya tadi. Apakah kalau kita jadi guru kelas atau guru mapel, kita bisa menegur siswa? Sepemahaman saya, guru itu adalah seorang yang menuntut siswanya. Kalau menemukan kesalahan, masa kita membiarkan orang lain untuk melanggar? Gimana Bu? Maksudnya kan di sini ada berdekat dan ya. Untuk ini kasusnya kan banyak ya Bu, ada yang sedang, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu. Nah, kita bisa sesuaikan saja. Kalau misalkan kasusnya berat ya kita koordinasi dengan wali kelas atau BK-nya gitu. Kalau misalkan kasusnya ringan kayak contohnya tidur di dalam kelas itu ringan kan, maksudnya kita bisa ngobrol face to face atau heart to heart pada siswanya, melakukan segitiga restitusi. Atau kita bisa mengalihkannya pada BK juga bisa. Kalau misalkan kebiasaan itu sudah menahun misalnya, kita bisa kerjasama dengan BK dan BK menerapkan segitiga restitusi, begitu. Seperti itu. Di sini alhamdulillah ada guru BK. Oke, udah ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ini Bapak Ibu mohon maaf, ada snack dari saya, nanti saya bagikan, jangan dulu bubar. Ini ada menggajal perut ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu ke depannya dan bisa menularkannya lagi kepada yang lain. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.